Simon Cicong, nama budaya. Simon Julia. Siung ii nama budaya. Semua ngamu yang main cantik, sotime nama budaya. Simon Gius, sotime nama budaya. Simon Cipo. Sini deh. Oke. Simon. Anak muda lebih bisa bergaya. Simon Cipo cantik, sotime nama budaya. Soti Hotu. Soti Hotu nama budaya. Cepet cepet cepet. Simon Cipo. Simon. Keke.
Soti Honto Namo Buddhaya. Udah libur ya? Belum. Oh, Hiroshi udah libur nih 2 minggu. Iya, 2 minggu. Udah libur sendiri kali Hiroshi. Oh. Masih ada di Tanjung Bundang ya. Kayak di jalan kayak ketemu. Simu semuanya Ivina. Terima kasih juga. Soti Honto Namo Buddhaya. Udah liburan dia. Belum. Ini dia bisa 2 minggu ini Hiroshi gimana? Hah? Kali Hiroshi. Benar. Benar, sampai tanggal 30. Ini yang libur berarti kan? Oh, kenapa? Ini kentang. Hati-hati. Awas aja jatuh. Ini kalau gini, selokan lihat talinya itu. Siapa yang masak nih, Ren? Paling kapan? Belum libur nih, Ren. Itu udah libur duluan. Simu semuanya. Soti Honto Namo Buddhaya. Udah kena sidak. Sama Kendro. Bella mana dia? Bella mana Bella? Banyak. Buahnya sudah basi apa? Belum. Dia juga minum. Tapi nggak muntah. Dia minum, dia muntah. Dia minum, dia muntah. Dia minum dan muntah. Oh. Jangan nih. Dia minum duluan kali. Hah? Yang minum duluan siapa?
Hah? Nah itu dia mungkin gara-gara itu dia bikin jadi sakit perut karena sedotan Dean itu kebalik. Jadi minum itu bekas Dean itu bekas air liur Dean ini sakit perut. Bukan. Sampai juga tuh. Ya, jangan lari sana sini. Diterima nggak Rudi? Belum. Susah apanya? Ini kan saya kata bulan depan. Bulan depan. Di gudang. Iya, di kebun. PPK, ada kata sawit. Libur ya ada. Dia kan ada yang bantu nih dia. Dia apa yang bantu ini? Bantuin dong. Kita ini di belakang apa namanya? Pirang-pirang ya. Tahu? Dok. Iya. Buka kan lo.
Iya, 15 jam. Yang boleh salah. Ini siapa ya namanya nih? Dela. Oh. Siapa? Hah? Cerin. Oh. Nggak ikut itu program. Malu. Kata siapa? Kata Dela malu karena SMP ya. Gitu. Kalau sudah SMP jadi malu. Sebelum SMP berarti mirip kayak Dian lah. 11-12. Nah, hari ini Sabtu. Beberapa juga Senin sudah libur. Ada beberapa anak sekolah Senin sudah mulai libur panjang. Malah sampai 2 minggu katanya. Wah, sementara program kita cuma 4 hari. Nah, sisanya mau kemana itu? Banyak sisa pilihan. Masa liburan masing-masing juga ya cari kegiatan, cari inspirasi. Mungkin tentunya akan sangat lebih baik nih, untuk diisi dengan hal-hal yang positif dibandingkan mungkin sekedar istirahat saja di rumah, juga lama-kelamaan suntuk juga, tidak tahu mau ngapain. Tapi dengan ada kegiatan, tambah pengetahuan, tambah pengalaman, tambah banyak hal positif, apalagi tambah teman juga. Jadi ini sisi baiknya dengan kita ada kegiatan, jadi belajar untuk mengenal lingkungan yang jauh lebih luas dibandingkan lingkup sebelumnya. Makanya kalau dimanfaatkan dengan baik, inilah yang paling berguna dimanapun itu. Jadi harus bisa cari komunitas, cari kelompok, cari kawan. Kalau ingin dalam hidup punya perkembangan lebih, perkembangan dalam hal dunia, dalam hal duniawi. Karena bagaimanapun ketika kita berbicara kesuksesan, pencapaian duniawi, tentunya tidak terlepas daripada kuantitas orang-orang, jumlah massa. Seorang pemimpin, seorang presiden tidak bisa jadi presiden kalau tidak didukung oleh banyak orang. Seorang bos, seperti apapun, tidak mungkin usahanya bisa jalan kalau tidak punya karyawan. Jadi semakin besar ya semakin butuh banyak daya, tenaga, sumber daya manusia. Tidak bisa seorang diri. Kalau sukses sendirian juga tidak tahu bagaimana cara dia akan mengelolanya. Makanya ini satu sisi. Terkecuali kalau dhamma, kalau jalan dhamma itu malah lebih bagus sendiri. Karena semakin sendiri ini semakin cepat, semakin lebih fokus pada apa yang memang dicari, untuk mengenali, memahami siapa diri sendiri yang sesungguhnya. Kebenaran seperti apa ini akan lebih cepat. Makanya Sang Buddha ajarkan kalau para bhikkhu untuk tinggal dalam kesunyian, tinggal dalam tempat-tempat yang sepi, yang jauh dari masyarakat,
Sejak tabi saja Sang Buddha sudah ajarkan. Di mana ada hutan, di mana ada gunung, sana pergi ke sana, meditasi di sana. Sang Buddha ajarkan. Seperti itu dari awal biku baru. Beliau tidak ajarkan, di sana ada pasar ini rame orang, sana ke sana, pindah patah bawa patah ke sana. Tidak. Sang Buddha tidak ajarkan begitu. Sang Buddha tidak ajarkan untuk cari keuntungan materi. Beliau lebih fokus agar para biku, para pertapa, samana, itu cari ketenangan yang memang sudah menjadi tujuannya. Jadi perlu ada pemisahan juga sebagai pengetahuan, tetapi bukan berarti juga lantas tidak sama sekali peduli juga dengan lingkungan yang lainnya. Ini juga tidak juga. Tetap ada jalan tengahnya. Sudah dapat dampaknya, sudah seberapa cukup mampu untuk memberikan bimbingan, memberikan edukasi, memberikan jasa. Itu sudah cukup kuat, baru terjun ke masyarakat juga bisa buat manfaat yang lebih besar lagi. Seperti kalau misalnya pelita, nyala satu pelita, itu kan bisa untuk digunakan menyalakan pelita-pelita lainnya. Api yang sama, tetapi api itu jadi tersebar luas, semakin lebih terang lagi karena banyak nyalanya pelita yang lainnya. Ini kalau misalnya berbicara pengembangan yang seperti itu. Makanya di dalam kehidupan kita, kita harus berusaha bagaimanapun itu untuk bisa menyesuaikan diri. Kita sebagai manusia, manusia yang harus menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, bukan lingkungan yang menyesuaikan diri dengan kemauan kita. Ini tidak bisa. Dimanapun itu kita yang harus beradaptasi. Makanya dalam sejarah peradaban pun demikian. Makhluk yang bisa bertahan lama, apa makhluk hidup yang bisa bertahan lama sejak zaman purba? Kura-kura kan. Kalau misalnya bicara makhluk yang paling kuat, yang paling bisa tahan lama, mungkin dinosaurus sekarang masih ada. Tapi kenapa dinosaurus punah? Dia memang kuat, paling kuat, tetapi tidak bisa beradaptasi dengan kondisi. Jadi yang bisa beradaptasi itulah, walaupun tidak harus paling kuat, tidak harus tenaganya paling besar, tidak harus paling pintar, tetapi bisa menyesuaikan dengan irama kehidupan itu. Jadi dia bisa bertahan lama dan dia bisa pergi jauh daripada orang lainnya. Jadi ini penting. Bagaimana diri kita bisa menemukan jalan untuk beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan setempat di mana kita tinggal. Kita menemui masalah akan menjadi seperti apa. Ini juga penting. Seperti ada satu orang gadis, ada cerita saya pernah baca. Satu orang gadis ini, dia bertemu masalah dalam hidupnya. Mungkin sesuatu yang membuatnya frustasi, membuatnya mungkin tidak tahu harus memecahkannya bagaimana. Sampai akhirnya karena sudah buntu, akhirnya ia pun mencari ayahnya lah. Mungkin ayahnya punya solusi. Kini bertemu dengan ayahnya, menanyakan hal tersebut, bagaimana cara mengatasinya. Ayahnya pun mendengar itu, dibawa gadis ini ke dapur. Dibawa ke dapur. Ayahnya ambil ada satu kentang, ada telur, juga ada kopi. Lalu kemudian ketiganya itu dimasukkan ke dalam wadah yang panas, yang diisi air. Jadi dibuat tiga wadah, 3 panci isi air. Panci pertama diisi kentang, panci berikutnya diisi telur, panci berikutnya lagi diisi dengan kopi. Kemudian dipanaskan. Sambil gadis ini pun masih tidak tahu apa-apa, dia hanya melihat aja, memperhatikan. Tidak tahu, mungkin menunggu nanti ayahnya kasih jawaban. Jadi sambil lihat, tunggu. Kemudian sampai beberapa waktu berlalu, diangkat semuanya. Masing-masing diletakkan. Lalu ayahnya suruh anak gadisnya ini pegang kentangnya. Gitu kentangnya dipegang. Kentang kalau sudah direbus sudah matang kan, lembek. Lembek.
kemudian telurnya, nah, suruh pecahkan, nah, jika pecahkan, lalu kemudian lihat lagi kopinya sudah jadi, dituang ke cangkir, nah, suruh diminum. Nah, kemudian baru di sini pelajarannya, ayahnya beritahukan. Jadi ini cara menghadapi masalah dari 3 macam jenis ini. Nah, ini yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Kita mau pilih bentuk yang mana. Nah, karena ini akan berhubungan dengan opsi yang akan diambil oleh seseorang. Seperti misalnya kentang. Kentang sebelum direbus itu kan keras, keras sekali. Tetapi begitu direbus, dia menjadi lembek. Itu sama seperti seseorang yang dari luar di awalnya kelihatannya begitu keras, begitu kuat, begitu tangguh, tetapi begitu bertemu dengan masalah itu akan menjadi lembek. Nah, tidak punya kemauan untuk menghadapi masalah itu, nah, tidak punya kemampuan untuk melewati masalah itu. Ini seperti kentang ini mudah menyerah, jadi lembek. Jadi ibaratnya air panas ini masalah yang dihadapi, lalu kentang malah mengubah dirinya menjadi seperti itu, yang tadinya keras. Lalu kemudian telur yang sebelumnya itu cair, rentan, mudah pecah, hancur. Nah, tetapi begitu dipanaskan, dia mau berubah dirinya. Ini telur rebus. Nah, telur rebus ini ibaratnya seperti apa? Seperti seseorang yang di awal mungkin kelihatannya rapuh, kelihatannya biasa saja, cengeng bahkan. Tapi begitu bertemu dengan masalah, dia bisa menjadi begitu agresif, menjadi begitu galak dan lain sebagainya, besar emosi nih, menghadapi dengan kekerasan. Jadi keras seperti ini, yang sebelumnya lunak, sebelum malah cair. Lalu kemudian satu lagi adalah kopi. Nah, kopi ini lihat, sebelumnya masih berupa butiran bubuk kopi, dikonsumsi pun belum begitu bisa. Tapi begitu dipanaskan dengan air panas, lalu muncul keluar menjadi minuman kopi dengan aroma, dengan rasa, yang jadi lebih istimewa. Nah, ini ibaratnya orang yang mungkin sebelumnya tidak terlihat seperti apa, tapi begitu menghadapi suatu proses, suatu masalah dalam hidupnya, dia berubah menjadi sesuatu yang spesial. Mengubah masalah itu menjadi suatu hal yang membuatnya memiliki nilai jual lebih. Nih. Jadi disinilah pelajarannya. Nih, ayahnya beritahukan bahwa 3 benda awalnya ini, mulai dari kentang, telur, dan kopi, sekali lagi masih mentah. Nah, ini merupakan bentuk 3 karakter sifat orang di awalnya. Lalu kemudian air panas yang dididihkan ini adalah masalah, bentuk masalahnya. Nah, kemudian setelah kentang, telur, kopi ini matang, nah ini adalah hasilnya, hasil dari masing-masing cobaan tersebut, masalah tersebut. Nah, kini pilih mau jadi yang seperti apa. Putri itu pun gadisnya tahu ya akhirnya bagaimana, sudah setidaknya dapat ilham, dapat pencerahan. Nah, walaupun dia tidak langsung mengena ini harus seperti apa, tapi begitu diberikan gambaran, nah setidaknya tahu. Nah, emang biasa baiknya itu seperti ini. Di dalam setiap bimbingan, di dalam setiap motivasi, arahnya harusnya memang seperti ini. Jadi diberikan ilustrasi sehingga orang tersebut juga yang memutuskan sendiri. Jadi bukan berarti ditunjukkan, kamu harus jalan ke sini, kamu harus jalan ke sini. Kalau seperti itu tidak juga, tidak mendidik juga. Karena akan cenderung ya ke depannya dia akan ketemu lagi, dia akan tanya lagi, balik lagi. Tetapi ketika diberikan jalannya, nih, diberikan ilustrasi, pikir sendiri, selesaikan sendiri. Nah, jadi ke depannya dia tahu. Ya kan? Sama seperti misalnya lapar, ya kan? Dibandingkan dikasih ikan dengan diajarkan caranya menangkap ikan, nah, berbeda. Kalau diberikan, dia makan selesai, nanti dia lapar lagi, minta lagi. Tapi kalau dia diajarkan bagaimana caranya, nah dia akan cari sendiri. Nah, inilah yang tentunya bisa dikatakan sebagai metode pendidikan yang paling baik gitu. Karena bagaimanapun experience, pengalaman itu yang terbaik untuk mengajarkan seseorang. Jadi umumnya guru-guru
orang-orang yang besar, pemimpin-pemimpin. Beliau-beliau cenderung lebih mengutamakan untuk membangun sumber daya manusianya itu dengan cara memberikan petunjuk-petunjuk yang seperti itu, nasihat-nasihat yang seperti itu, bukan bentuk nasihat yang arahnya malah mengharuskan kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Tidak. Seperti ajaran Sang Buddha kita juga kan sama. Sang Buddha tidak pernah suruh, tidak pernah minta kamu harus jaga sila, kamu harus berdana, tidak pernah. Di mana ada yang mengharuskan? Tidak mengharuskan. Bahkan kalau baca Pancasila juga tekadnya saya sendiri yang bertekad gitu. Aku bertekad, aku bertekad untuk melatih diri, menghindari pembunuhan makhluk hidup, pengambilan barang yang tidak diberikan, perbuatan asusila, ucapan yang tidak benar, minum minuman keras. Selesai. Tidak ada embel-embel karena dipaksa oleh Bante ini, karena dipaksa oleh si ini, nggak ada. Murni. Karena ini saja tidak sudah perlu dijalankan juga. Sang Buddha kan hanya penunjuk jalan. Beliau hanya memberikan nih petunjuk jalannya seperti ini. Mau lewat, tidak lewat, itu urusan sendiri. Nih. Jadi kita berbicara, lihat guru agung kita saja, sosok pemimpin yang dikatakan pemimpin paling luar biasa yang dimiliki oleh dunia ini. Dalam sejarah peradaban boleh dikatakan demikian, karena secara usia 2500 sampai 2600 tahun masih bertahan ajarannya. Artinya memang benar-benar pemimpin luar biasa. Nah, jadi inilah kita salah satu hal ambil contoh untuk diri kita, jadikan pedoman, jadikan pegangan hidup agar semakin lebih maju dan berkembang lagi ke depannya. Nah, selanjutnya siap-siap ya, anumodana. Time out. Yatha pura paripurenti sagaram ewa mewa ido dinam petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabbe purentu sangkapa Jandu panaraso yatha manijoti raso yatha wiwajantu sabarogo winasatu mate bhawa tawantarayo suki digayuko bawa abiwa dana silisani cang wuda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukhang balang ayuwadaka danawadaka siriwadaka yasawadaka balawadaka wanawadaka sukawadaka hotu sabada dukaro gabaya wira soka santu cupadawa ane
กาอันตรายาปิวินาสันตุจเตยัสสะยยสิตินังลาบังโสติภะกยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจะโบกังวุติจยสวาสัตวะสัจจะอายุจะจีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพบุตธานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสดาโสทิภวันตุเตPas aku di ya, makan lagi. Yang sekali makan, yang makan, kolam Mana yang